Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bertemu dengan saya Bu Frida. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua karena sudah naik ke kelas 8. Meskipun kondisinya harus di rumah saja, kalian harus tetap semangat belajar untuk mewujudkan cita-cita kalian. Kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian, menjaga imunitas kalian agar kalian tidak mudah terserang penyakit. Kemudian jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran PPKN kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau sebelumnya kelas 7 kalian pernah diajarkan tentang Pancasila, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Sekarang kelas 8 kalian akan mempelajari materi kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila. Dapat kita lihat peta konsep kedudukan dan fungsi Pancasila. Terdapat 4 poin. Yang pertama, kedudukan fungsi dan arti Pancasila. Yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Asal-usul Pancasila, di mana para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila, di mana menurut Darji Darmodihardjo, Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sotasoma karangan Tantular. Pancasila dalam bahasa Sangsekerta, panca artinya 5 dan sila artinya sendi, yang berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Kemudian dari Pancasila Krama meliputi ada 5. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Ketiga, dilarang berjiwa dengki. Keempat, dilarang berbohong. Dan kelima, dilarang mabuk atau minuman keras. Pancasila sebagai dasar negara, di mana dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman kenegaraan. Selanjutnya, para pendiri Indonesia, the Founding Fathers, telah menyepakati pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dibahas dasar negara Indonesia. Tokoh yang berperan penting dalam pembahasan tersebut adalah M. Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD tahun 1945. Penempatan Pancasila dalam pembukaan UUD dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya, sila Pancasila saling berhubungan dan saling mengikat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana segala aktivitas sehari-hari harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, melaksanakan kegiatan agama
tidak membeda-bedakan antar suku, ras, atau golongan. Kemudian Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi alat untuk mengatasi konflik, menjadi sumber motivasi, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan cita-cita, menjadi jawaban menghadapi perkembangan global, dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga, satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak, ciri khas, serta membedakan dengan bangsa lain. Misalnya gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, di mana dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana sumber hukum dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan undang-undang yang berlaku. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pemaparan materi, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kemudian silahkan kalian membuat 3 pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Frida. Nah, kalian juga harus membuat jawabannya atau mencari jawabannya di buku paket atau melalui internet. Silahkan kalian tulis di buku tulis PPKN, kemudian kalian fotokan dan dikirim ke WA Bu Frida. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi PPKN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.